Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga di kesempatan ini kita senantiasa dapat melaksanakan segala rutinitas dan aktivitas. Insya Allah segala apa yang kita lakukan dicatat amalan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam, tadi kita telah dihibur oleh tim nasyid kebanggaan Bukit Asam, yaitu Al-Bana, yang telah melantunkan menyenandungkan 1-2 buah lagu yang begitu menghibur kita semua. Insya Allah semoga di kesempatan ini juga makin mantap puasa yang kita lakukan. Kemudian juga alhamdulillah pada Ramadan kali ini Panitia Ramadan bersama Humas PTBA launching program talkshow perdana, yaitu acara yang sedang kita saksikan, Cahaya Ramadan Bukit Asam 1443 Hijriah. Tentunya isinya yaitu membahas seputar kajian-kajian di bulan suci Ramadan terkait dengan ibadah puasa dan juga hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan puasa yang lainnya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah akan hadir 8 episode selama bulan Ramadan atau 2 kali dalam 1 minggu. Juga program yang sangat istimewa ini dapat disaksikan langsung live streaming di official YouTube PT Bukit Asam Tbk dan di Instagram TV @BukitAsamPTBA. Bersama kami Badrus Salam sebagai host pemandu di acara kita. Untuk narasumber yang terhormat di kesempatan sore hari ini, kita telah hadir bersama kita yang terhormat Ustadz Haji Priyadi Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, nak nanya kabarnya nih, tapi pakai pantun. Uang jajan cuma selembar, dipakai buat nonton Kang Guru. Kami hendak bertanya kabar darimu wahai sang guru. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, puasanya juga lancar Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah imam besar Masjid Jami Bukit Asam. Di Lawang Kidul, di Tanjung Enim, di Kabupaten Muara Enim, di Sumatera Selatan ini beliau cukup familiar. Alhamdulillah penuh dengan kegiatan berdakwah, berdiskusi dan juga kajian-kajian yang luar biasa. Untuk tema kita di kesempatan kali ini Ustadz terkait dengan fikih puasa. Pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam, kita pastinya akan berbincang banyak dengan beliau, dengan Ustadz Haji Priyadi Al-Hafidh. Insya Allah akan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, terutama terkait dengan ibadah-ibadah yaumiyah kita, ibadah-ibadah harian kita, terutama di bulan Ramadan yang istimewa ini. Ustadz, sebagaimana kita tahu dari surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasannya kita diwajibkan untuk berpuasa agar jadi orang-orang yang bertakwa, Ustaz. Begitu kan Ustaz ya? Iya, betul. Nah, Ustaz, jadi kita nih supaya jadi takwa tentunya segala ibadah yang kita lakukan tentunya ingin sesuai dengan syariat yang digariskan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga seluruh pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam di rumah tentunya pasti ingin dong semuanya puasanya diterima, makbul, sesuai dengan syariat yang ada. Tapi kita sepertinya Ustadz perlu nih untuk terus diingatkan agar tidak lupa, atau mungkin pernah tahu namun mungkin karena banyak pendapat dan sebagainya, tentulah kita perlu untuk kembali di recharge, kembali diingatkan terkait dengan puasa ini. Terkait dengan syarat puasa Ramadan Ustadz, bagaimana kita ini? Ya, syarat. Di dalam puasa itu ada syarat-syarat untuk berpuasa, Ustaz Badru. Iya. Ada syarat sahnya puasa. Jadi syarat sahnya puasa itu diantaranya pertama harus Islam. Islam ya. Kedua harus baligh. Baligh. Maksudnya cukup umur.
cukup umur. Kalau dia masih kecil maka belum wajib puasa, tetapi untuk sebagai pembelajaran. Pembelajaran. Boleh diajarin puasa anak kecil seperti itu kan. Walaupun Dilatih, setengah hari seperti walaupun setengah hari mecah seperti kita dulu masih kecil Oh kan. iya. Ya. Hari ini puasa, nanti siang-siang mak lapar mak mecah boleh. Oh begitu. Ya, nanti ketika itu dia latih lagi sampai dia sampai 1 hari penuh, terus berikutnya mungkin ketika masih kecil atau masih TK ya dia sampai dapat berapa hari ya tidak apa-apa, itu melatih. Melatih. Nah yang ketiga setelah balik dia akil, berakal, maksudnya akalnya sempurna, pikirannya sempurna ya, maka orang yang gila atau hilang akal tidak wajib puasa. Oh begitu. Ya, termasuk juga selain akil dia juga yaitu mukim. Ya, mukim itu maksudnya berdiam diri. Ya, itu. Ya, jadi kalau sedang musafir dia dapat rukhsah berpuasa. Oh begitu. Ya, maka ketika dia mukim wajiblah dia berpuasa. Syarat sahnya puasa. Kemudian berikutnya juga selain itu juga syarat sahnya puasa diantaranya juga termasuk juga yang telah disampaikan bahwasannya syarat sahnya puasa itu termasuk juga yaitu berniat. Kalau tidak berniat maka tidak sah puasanya. Oh, iya. Nah, di antara niat ini boleh berniat ini boleh setiap hari atau ketika setelah sholat taraweh atau setelah dia makan sahur. Begitu. Sebelum imsak. Ya, karena batasan puasa itu ya apakah boleh kita 5 menit ketika imsak setelah 5 menit itu kemudian setelah hendak azan, sebelum azan ya apakah kita masih bisa makan sahur? Boleh ya, kalau memang itu kita kesiangan ya tetap boleh kita makan sahur kemudian berniat puasa. Ternyata sudah azan, yang penting ketika sudah azan stop, karena batasan puasa itu dari azan ke azan ya. Dari azan ke azan Ustaz ya. Kalaupun 1 kali niat untuk 1 bulan sepertinya boleh, boleh. Berniat 1 bulan boleh, niat di awal ya. Untuk 1 bulan boleh ya, tapi alangkah baiknya setiap hari supaya kita tidak sering lupa, setiap hari kita kerjakan niat itu. Jadi niat tetap setiap hari diucapkan Ustaz ya. Walaupun boleh ya. Boleh ya. Dalam hati, boleh dilafazkan. Oh begitu. Ya pemirsa Cahaya Ramadan, luar biasa tadi hal yang disampaikan oleh guru kita terkait dengan niat puasa dan juga syarat-syarat puasa. Tentunya kita akan makin mantap berpuasa setelah tahu ilmunya. Tapi Ustaz, kami jujur sama sekali belum puas dengan kajian-kajian. Oleh karena itu, akhbirna gitu. Tolong Ustaz, berikan kami penjelasan-penjelasan terkait dengan batal puasa nih. Khawatir apa yang kami lakukan ternyata hal yang membatalkan begitu ya. Ustaz. Ya, jadi Ustaz Badrul, ya. Para pemirsa sekalian, yang membatalkan puasa itu diantaranya makan dan minum. Betul ya. Ya, itu makanan minum jelas itu membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja, atau keluar air mani dengan sengaja, ya. Tapi kalau mencium istri tidak batal. Tidak batal ya. Mencium istri tidak batal hukumnya kalau seandainya dia tidak menimbulkan birahi karena sayang saja, itu tidak membatalkan puasa. Yang menjadikan makruh mencium istri itu kalau timbul birahi. Oh begitu. Itu makruh hukumnya. Tapi kalau seandainya bersetubuh maka batal, maka tidak sah. Kemudian berikutnya yang membatalkan puasa selain muntah dengan sengaja, keluar air mani dengan sengaja, berikutnya melakukan hal yang sekiranya termasuk juga jima ya, berhubungan di siang hari, itu termasuk membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Di antaranya yang tidak membatalkan puasa itu diantaranya contoh mandi di siang hari seandainya ya, supaya kita dulu kan masih kecil kan mandi supaya kuat, jadi mandi supaya segar. Itu tidak membatalkan puasa itu. Yang penting jangan airnya keminum. Oh begitu ya. Kemudian berikutnya kumur-kumur, apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Kumur-kumur, yang penting jangan ditelan. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Tidur itu sebagian ibadah. Kalau memang tidurnya itu karena karena untuk supaya kuat bangun malam, untuk sekedar mengistirahatkan badan,
boleh-boleh saja, karena pada dasarnya hukum tidur itu adalah mubah, boleh. Iya. Ya, berikutnya karena tidur, karena seandainya karena daripada maksiat melihat sesuatu kemudian dia tidurkan, itu juga ibadah, boleh tidur. Oh begitu. Ya. Tetapi yang menjadikan makruh kalau kita ibadah puasa itu bermalas-malasan. Tidurnya itu karena bermalas-malasan. Jadi tidur bermalas-malasan itu termasuk makruh di dalam perbuatan makruh dalam beribadah dalam bulan Ramadan. Ya. Oh, luar biasa sekali. Pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam, luar biasa penjelasan yang barusan disampaikan. Bahkan barusan disampaikan juga termasuk kalau kita tidak terlalu berhasrat kepada istri, mencium karena sayang, itu tidak membatalkan. Makruh kalau seandainya memiliki birahi. Kemudian tadi sempat disampaikan juga bahwasannya Ustadz tadi disampaikan juga berjima Ustadz ya, artinya hubungan badan suami istri itu ada diat mugoladoh Ustadz istilahnya ya begitu. Karena hal ini kami pernah dengar karena pernah terjadi di zaman Nabi, ada sepasang suami istri yang melakukan hal tersebut begitu Ustadz. Kemudian turun uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Mungkin itu Ustadz bisa dijelaskan kepada kami hal tersebut, hal ihwal yang sangat luar biasa barusan. Nah, itu saran daripada bahwasannya yang membatalkan puasa itu termasuk jima di siang hari. Itu sudah jelas hukumnya. Karena membatalkan puasa itu hal yang dilarang. Ketika dilarang itu timbul kafarat. Kafarat atau yaitu hukuman. Ya, kalau dia jima di siang hari maka dia dihukumi, jatuhnya kafarat, kemudian jatuh denda. Oh begitu. Dia harus yaitu memberi makan harus puasa 2 bulan berturut-turut. Atau kalau dia tidak mampu maka kasih makan fakir miskin selama 60 orang. Sebanyak 60 orang itu. Ya, seperti itu. Iya. Nah, memerdekakan budak juga termasuk. Memerdekakan budak termasuk juga. Wah, luar biasa sekali. Iya, Ustaz. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, yang pastinya semuanya sedang menunggu nih detik-detik nak berbuka puasa sebentar lagi gitu. Tapi kami masih ada sedikit pembahasan nih Ustaz terkait dengan sunah-sunah puasa. Jangan hanya kami mendapatkan informasi dan pengalaman serta pengetahuan tentang rukunnya, batalnya, bahkan tadi ditarik sejarah. Kami juga ingin dong tahu sunah-sunah yang bisa kami lakukan supaya puasa kami makin mantap Ustaz. Sunah-sunah puasa. Di antara sunah puasa itu, Pak Badru, percepat buka, perlambat sahur. Oh begitu. Ya, jadi buka itu dicepat, bukan berarti belum masuk waktunya kemudian langsung berbuka. Oh begitu, itu maka batal tidak ya. sah. Tidak sah. Maksudnya ketika sudah masuk waktu berbuka, maka segera. Segera. Jangan ditunda-tunda ketika berbuka. Walaupun hanya meneguk air. Walaupun sekedar meneguk air dan 3 butir kurma, sunahnya seperti itu. Masya Allah. Apalagi kita ketika sahur, sama seperti itu. Kalau sahur itu perlambat. Jangan terlalu cepat. Oh begitu. Karena ketika cepat sahur jam 3, jam 9, jam 10 sudah lapar. Iya. Maka perlambat sahur minimal apa? Kata Rasul Ibnu Abbas bertanya kepada sahabat Zaid bin Sabit bahwasanya minimal 50 ayat Al-Qur'an. 50 ayat. Ya, setengah jam sebelum imsak. Oh begitu. Ya, seperti itu. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu terlalu dekat sekali. Karena apa? Ketika terlalu dekat nanti kita ketika sholat subuh kita agak sesek kurang enak perut kita ini seperti itu. Karena habis tadi diisi tadi itu ya. termasuk sunnah puasa. Di antara sunnah-sunnah yang lainnya melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti Ustaz apa saja? Contohnya memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini syahrul Quran. Syahrul Quran. Bulan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu diantaranya. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya, karena di bulan Ramadan seluruh pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai berlipat ganda Ustaz ya. Berlipat ganda. Iya. Tapi kelebihannya puasa. Bagaimana Ustaz? Ya, kelebihannya puasa dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, kalau sholat itu ada pahala berjamaah 20 sampai 25 sampai 27 derajat ya. Tetapi ketika membaca Al-Qur'an itu pahalanya 1 huruf 10 pahala, kalikan bismillahirrahmanirrahim 190 pahala. Tetapi kalau puasa pahalanya itu rahasiaku dan hambaku kata Allah. Berarti pahalanya bisa lebih besar. Lebih besar dari itu. Ya, itu. Alhamdulillah. Iya pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam, tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan yang lugas dan luar biasa dari guru kita
dari Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz. Kemudian Ustadz, kita akan lanjutkan pembahasan fikih puasa kita, tapi kita rehat sejenak, kita dengarkan kembali hiburan dari Nasid Al-Bana. Pemirsa Cahaya Ramadan, jangan beranjak kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.